Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi dong. Pagi. Setelah kita mempelajari tentang lingkungan dan kependudukan, hari ini kita belajar mengenai interaksi perkembangan desa dan kota. Kita teman-teman udah mengetahui sedikit banyaknya mengenai interaksi desa dan kota. Kali ini kita akan belajar lebih mendasar mengenai interaksi ruang dan kota. Baik, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu definisi dari desa? Nggak tahu. Saya Bu, Boleh dong. desa itu adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh sungai ataupun oleh hutan-hutan. Ya Bu, Boleh. suatu wilayah yang merupakan wilayah administratif terkecil yang berada di bawah kecamatan. Wah. Nah, betul banget ya tadi yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi kurang lebih definisi desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri, dikepalai oleh seorang kepala desa dengan sistem pemerintahan yang organisasinya itu ada RT RW, kemudian ada organisasinya seperti Karang Taruna, Ibu PKK, dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Nah, selanjutnya ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kojaranirat. Desa adalah komunitas kecil yang tetap di suatu tempat. Kemudian lebih dispesifikkan lagi oleh definisi dik, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen. Kemudian mata pencahariannya seperti pertanian dan serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa desa itu mempunyai banyak sekali potensi sumber daya alam sehingga dikelola oleh penduduknya untuk menghasilkan bahan-bahan yang bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, serta interaksi dengan daerah lain dan sekitarnya. Karena kan pasti dibatasi oleh adanya sungai-sungai. Adanya Jadi interaksi antara desa dengan lainnya itu lebih mudah. Kemudian ada klasifikasi desa terbagi menjadi 3, ada desa swadaya, swakarsa, swakarya, dan juga swasembada. Kalau desa swadaya itu disebutkan dengan masih bergantung pada sektor alam. Contohnya ini ada masyarakat pada Kampung Naga yang mereka ini masih menggunakan dan masih manfaatkan sumber-sumber alam, sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Nah juga masyarakat Kampung Naga ini masih bergantung pada adat istiadat serta yang dianut oleh turun-temurun dari nenek moyang. Kemudian yang kedua ada desa swakarya, mulai longgar dengan adat istiadat. Di sini ceritanya di sini ada tipe-tipe pengelompokan pemukiman. Contohnya ada UMKM, terus apa lagi yang ada? UMKM. Nah, makanya di sini ada pengelompokan sehingga desa ini bisa memproduksi sumber daya alamnya, kemudian dikelola, dimanfaatkan, dan sudah mulai longgar dengan adanya adat istiadat. Tuh. Contohnya desa mana itu? Desa Rancang, Bu. Nah, di Rancang udah mulai masuk desa Sakarya. Yang lain ada desa swasembada, yaitu desa mandiri dengan sarana dan prasarana lengkap, dengan dibuktikan ada akses jalan, kemudian penerangan jalan, kemudian apalagi masyarakat yang sudah mulai terbuka dengan informasi, telekomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian desa swasembada ini menjadi titik fokus pemerintah. Kenapa? Karena di desa swasembada ini masyarakatnya sudah bisa mengelola, memproduksi, kemudian bisa menjalin interaksi dengan desa lain, bisa mengeksplor, Ngapain tuh? ke desa-desa lain sehingga terjadi interaksi, interaksi dan independensi. Seperti itu. Kalau desa Swadika, Bu. Ada. Terus selanjutnya masuk ke pemukiman yang ada di desa. Yang pertama adalah pusat ditandai dengan apa? Kekerabatan yang masih tinggi Di kampung. Nah, contohnya itu ada pada
So tahu lu. Yang masih tinggi. Kenapa? Nih, misalkan ini rumah di sini. Terus ini rumah lagi. Nanti di sini muter-muter, sini rumah lagi gitu. Nah, mengapa demikian? Karena adanya akses kepemilikan tanah, juga adanya sistem kekerabatan antara rumah yang satu dan juga rumah yang lainnya, sehingga memudahkan untuk menjalin interaksi. Yang kedua, itu ada lineal, dicirikan dengan mengikuti jalan atau sungai. Contohnya, misalkan ini sungai. Nah, di sini rumah terus sampai ujung sini rumah. Mengapa demikian? Karena untuk mempermudah aksesibilitas dan juga mata pencahariannya. Misalkan kan, kalau misalkan para petani rumahnya mengikuti pola pantai. Petani. Linear berarti kan? Ya. Nah, karena untuk memudahkan mereka dalam akses dan juga tempo saat Menuju mencari ikan. Gitu. Kemudian yang ketiga ada pola menyebar berjauhan. Biasanya dicirikan dengan ada di dataran tinggi. Sekarang di sini rumah, sampai jauh lagi. Di sini rumah gitu. Ada gunung. Lembah. Gitu. Kenapa? Karena itu adanya aspek-aspek dari topografi, kemiringan lereng, sumber geologi, struktur tanah. Oh. Kan di dataran tinggi, Ya, jadi betul. beda-beda gitu. Teknologi. Terus yang terakhir ada mengelilingi. Nah, di sini maksudnya itu mengelilingi fasilitas tertentu. Misalkan ada sebuah mata air gitu. Nah, pasti pemukiman-pemukiman di pedesaan itu lebih banyak dan banyak dibangun di dekat dengan mata air, karena seperti yang kita ketahui bahwa air itu menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Lanjut. Setelah kita pelajari tentang pedesaan, kita akan pelajari tentang kota. Pedesaan. Ada yang bisa mendefinisikan terlebih dahulu desa, kota? Kalau nggak ada langsung aja. Definisi kota didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki keinginan agraris dan masyarakatnya cenderung individualisme. Karena kita tahu ya, sistem kerja, sistem penuhnya hidup di kota itu menjadikan masyarakatnya menjadi individu yang individualisme. Kegiatan ekonomi di perkotaan biasanya berbasis sektor industri dan juga jasa. Adakah sungai? Untuk tahap kota dijadikan dengan adanya geopolis, polis, metropolis. Ini sudah masuk ke bagian besar industri. Kemudian megapolis, tiranopolis, dan tadi ada nekropolis. Nekropolis ini kota mati yang ditandai dengan adanya bencana alam atau rusaknya sistem pemerintahan dan juga sistem perekonomian. Kalau megapolis Selanjutnya ada pola interaksi antara desa dan kota. Pergerakan barang, tentu adanya barang yang dikirim dari desa ke kota berupa kebutuhan. sumber daya alam. Betul. Kemudian ada kebutuhan yang lain yang tidak bisa dicukupi oleh masyarakat perkotaan. Kemudian pergerakan manusia, tentu masyarakat desa pasti melakukan migrasi ke perkotaan, entah itu untuk mencari pekerjaan, untuk pendidikan dan juga lain sebagainya. Pertukaran informasi dan juga investasi dan Pembangunan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor pendorongnya adanya kebutuhan ekonomi dan peluang kerja. Karena kita tahu ya, kalau misalkan di kota itu sistem kebutuhan ekonominya lebih mudah dicari. Kemudian akses yang ditempuhnya juga, maksudnya kan di perkotaan itu banyak banget toko-toko yang bahkan buka 24 jam gitu. Jadi memudahkan masyarakatnya untuk bisa membeli kebutuhan ekonominya. Peluang kerja tentu karena di masyarakat perkotaan itu banyak sekali sektor-sektor yang menyediakan pekerjaan, entah itu dalam bidang industri, jasa, ataupun yang lainnya. Untuk faktor penariknya ada aksesibilitas dan juga pendidikan. Lupa. Nah, seperti kita nih
kita sedang saya melakukan migrasi gitu dari tempat tinggal saya jauh-jauh ke Tasik untuk melakukan melanjutkan pendidikan gitu. Bukan berarti di desa itu sektor pendidikannya jelek gitu, tapi ada perbedaan sendiri gitu, dari mungkin ada sarana prasarana, kemudian cara mengajar gurunya dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa. Pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya peningkatan pengetahuan, peluang ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Jadi masyarakat desa pun mengetahui hal-hal apa aja sih yang ada di perkotaan, sehingga masyarakat di pedesaan ini bisa mengimplementasikannya di desa masing-masing. Kemudian untuk dampak negatifnya ada alih fungsi lahan terbentuk dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Kemudian ada urbanisasi sehingga masyarakat di desa itu kebanyakan dihuni oleh orang tua karena anak mudanya bermigrasi ke kota. Dan yang terakhir ada kesenjangan sosial. Sampai sini paham? Paham. Untuk post testnya mana? Udah selesai, Bu. Udah. Saya bertanya. Oh, enggak jadi. Sok ini ke WA ini. Kenapa? Hah? Nggak tahu mau nanya apa. Untuk post testnya Aduh, TTS mulu. Oh, ada pertanyaan sih, Bu. Mari kita tes. Orang tua. Saya butuh 3 orang. Saya dong. Ke depan. Saya dong. Oh, yang sok. Saya dong. Lihat soalnya dulu. Ini aku bacain soalnya. Ah, nggak mau. Soalnya gampang. Ini mah juga Gampang. Ya, Bu. Bisa disebutin dulu. Bisa. Maju dulu, yang penting berani dulu. Takut salah. Udah dikasih tahu Pak. Biasa. Sini, Gopi mau maju nggak? Bisa. Hah? Oh, nggak ada. Nih, yang ketiga pertanyaannya pola pemukiman yang berjauhan karena faktor topografi. Tadi di pola pemukiman. Terus nomor 5, desa mandiri dengan sarana prasarana lengkap. Swadaya. Kemudian kesenjangan sosial yang terjadi antara desa dan kota termasuk pada dampak apa? Nomor 1, kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga dengan pemerintahan sendiri disebut apa? Pakai pulpen. Ini Itu sumbernya. nomor 2, tahap kota yang sudah hancur disebut 3. Tapi seorang dapat 2 ya? Gimana sih? Bikin pertanyaan yang jawabin dia. Betul. Jangan kan ganti pertanyaan. 2. Lagi, yang mana lagi? Yang mana? Ini pas tadi 2. Tahap kota yang sudah hancur disebut Nekrotisme. Mana apa Bu itu? Nomor 4, masyarakat perkotaan ketika dengan sifat apa? Hedon. Nama panah. 6, tahap kota yang sebagian besar sudah memasuki industri. So, ini
menyabar. Asik hadiah. Baik, cukup sekian materi kelas desa dan kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 16. Kamera.